Kembali di Sindo Malam. Pemirsa, setelah sempat membatalkan kunjungan, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memenuhi undangan Presiden Xi Jinping ke Cina. Kehadiran Prabowo disebut untuk menjaga hubungan baik dengan Cina. Setibanya di Cina, Prabowo langsung disambut oleh Presiden Xi Jinping dan Ibu Negara. Sejumlah kepala negara lain seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan pimpinan Korea Utara Kim Jong-un juga turut hadir memenuhi undangan Cina. Presiden Prabowo juga berdiri sejajar dengan Presiden Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un saat menyaksikan parade militer Victory Day di Beijing. Dengan kehadiran Presiden Prabowo di Cina, diharapkan akan membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Presiden Prabowo bersama sejumlah pimpinan dunia menghadiri parade militer V-Day di Tiananmen Square, Beijing. Menampilkan kekuatan strategisnya di tengah tensi geopolitik kawasan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah rudal antar benua di F-5C dilengkapi teknologi MIRV yang memungkinkan membawa beberapa hulu ledak sekaligus dan mampu menjangkau seluruh belahan dunia. Penampilan alutsista canggih dan formasi tempur menjadi pesan politik kuat dari Beijing, menegaskan kesiapan penuh menjaga kedaulatan dan stabilitas regional. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Santoso mengapresiasi langkah Polri dan TNI yang mengambil tindakan tegas untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadinya sejumlah kerusuhan di beberapa daerah. Anggota masyarakat juga ya, saya melihat sejak tanggal hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu suasana yang cukup memprihatinkan ya. Ternyata di beberapa, selain Jakarta, beberapa tempat di Indonesia terjadi peristiwa-peristiwa kerusuhan. Setelah hari Sabtu ya, pernyataan Pak Kapolri didampingi dengan Panglima TNI menyatakan akan mengambil tindakan tegas. Saya melihat tensi daripada tindakan-tindakan kekerasan sampai sekarang menurun ya. Supaya kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga, masyarakat yang menyampaikan aspirasi pendapat di muka umum boleh menyampaikan sekeras-kerasnya, ya mengkritik sekeras-kerasnya, tapi jangan kebablasan ya, karena yang kita serang juga itu milik pemerintah, milik. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat penegak hukum tegas dalam membedakan antara pengunjuk rasa dan perusuh. Perlakuan hukum yang diberikan juga harus dibedakan antara perusuh yang melawan hukum dengan pendemo yang hanya menyampaikan aspirasi. Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk harus secara tegas dan jelas membedakan dan memisahkan para pengunjuk rasa dan perusuh. Itu harus tegas. Mana yang masuk kategori pengunjuk rasa dan mana yang masuk kategori perusuh. Pembeda ini penting karena hari ini kami mendapatkan informasi bahwa beberapa para demonstran maupun juga mereka yang perusuh sedang diamankan di institusi kepolisian. Treatment atau penegakan hukum juga harus. Sementara itu Komnas HAM mencatat ada 11 korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025. Korban berasal dari sejumlah wilayah yakni Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, dan Manokwari. Korban meninggal dunia, memang perkembangannya ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati Makassar,
Saiful Akbar Makassar, M. Akbar Basri Makassar, Budi Haryadi Makassar, Rusma Diansyah Makassar, Sumari Solo, Reza Sendi Pratama Yogyakarta, Andika Lutfi Falah Jakarta, Iko Juliarto Junior Semarang, dan satu lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih sedang dikumpulkan oleh Komnas. Pemirsa, anak Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, hari ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Ilham. Ilham tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 1 siang tadi. Sebelumnya, KPK memanggil Ilham Habibie untuk diperiksa pada Jumat 22 Agustus lalu. Namun, ia tidak bisa hadir. KPK sebelumnya juga sempat mengungkap Ilham dipanggil untuk dimintai keterangan soal penjualan mobil kepada RK. Pak, bisa disampaikan, Pak? Ya, DJB. Itu aja ya, Pak. Tahu yang lain. Saya kira nanti di jalan kalau sudah keluar. Pak, yang soal bagaimana yang baik kita tentunya kalau dipanggil kita harus. Soal komersi yang diamankan. Saya ini spekulasi saja. Kita lihat nanti. Itu katanya atas nama Pak B.J. Habibie. Ya memang itu kan barisan itu dijualnya berapa miliar, Pak? Saya akan jawab nanti. Gimana? Usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan dan kerja atau K3, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer mengaku bersalah kepada penyidik. Bahkan menurut Noel, KPK juga menghormati pengakuan bersalahnya. Bang, diperiksa soal apa Pak hari ini Pak kalau boleh tahu Pak? Gimana? Diperiksa soal apa aja? Ya, soal pembelian mobil ya, karena kita sangat kooperatif selalu dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK dan saya juga mengaku salah. Dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengakui kesalahan saya. Dan ini penyesalan dalam hidup saya, kejadian ini. Bang, ini kan katanya bilangnya gentle, kok di rumahnya ada handphone di atas plafon tuh ceritanya gimana Bang Noel? Membantu saya. Oh, bukan handphone Bang Noel. Bukan. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bang? Habis OTT? Enggak, kita umpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada akuntan. Bang Noel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat duit berapa aja dari... Sebelumnya KPK menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai dirinya terkena operasi tangkap tangan KPK. KPK juga menemukan handphone yang disembunyikan di atap rumah. Satu unit mobil yang disita penyidik KPK kini terparkir di halaman gedung KPK Jakarta. KPK mengungkap mobil ini merupakan milik salah satu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan dan diduga berasal dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Selama proses pengusutan kasus ini sudah ada 24 kendaraan yang disita KPK. Penyidik masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer. 3 mobil mewah tersebut diduga dibawa kabur dari rumah dinas Immanuel Ebenezer usai dirinya terkena OTT KPK.